Drama transfer yang sempat membuat dua klub besar saling jegal itu akhirnya berakhir. Manchester United keluar sebagai pemenang, mengamankan Benjamin Sesko dari RB Leipzig dalam kesepakatan senilai 85 juta euro. Sebuah langkah yang bukan hanya soal membeli striker muda berbakat, tapi juga menyingkirkan pesaing utama di menit-menit terakhir. Newcastle dan Arsenal sebenarnya sempat berada di jalur terdepan. Tawaran gaji mereka lebih besar, proyek tim mereka juga jelas. Namun, Sesko memilih jalan yang berbeda, menyusuri koridor megah Old Trafford, menerima tekanan sorotan dan mempertaruhkan segalanya demi kesempatan bermain untuk klub dengan sejarah panjang. Pilihan yang jarang diambil di era sepak bola modern. Sky Germany melaporkan, demi memuluskan transfer ini, Sesko bahkan rela mengorbankan sebagian gajinya. Sebuah langkah yang membuktikan bahwa keinginannya untuk mengenakan seragam merah United jauh melampaui hitungan angka di rekening bank. Di mata Sesko, ini adalah kesempatan untuk menulis babak baru dalam kisah kebangkitan Manchester United. Sebelum lanjut lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Manchester United memulai akhir pekan dengan suasana yang berbeda di Old Trafford, meriah, emosional, dan penuh simbol perubahan. Stadion kebanggaan setan merah itu tak hanya menjadi saksi kedatangan Benjamin Sesko, tetapi juga panggung penghormatan untuk legenda klub David De Gea. Laga persahabatan kontra Fiorentina berakhir imbang 1-1, namun jelas skor hanyalah latar belakang dari cerita besar hari itu dan juga bukan patokan menatap liga musim depan. Beberapa jam sebelum kick-off, publik Old Trafford dikejutkan oleh pengumuman resmi. Benjamin Sesko adalah pemain baru Manchester United. Striker muda asal Slovenia itu langsung diperkenalkan di hadapan ribuan supporter, hanya 2 jam sebelum laga dimulai. Sorakan menggema ketika namanya disebut lewat pengeras suara stadion. Ia kemudian bergabung dengan Matheus Cunha, Diego Leon, dan Bryan Mbeumo dalam sesi foto resmi di lapangan. Sebuah gambar yang seolah menjadi potret awal babak baru di lini depan United. Kehadiran Sesko bukan sekadar transfer biasa. Ia adalah simbol ambisi manajemen untuk membangun tim yang mampu bersaing di semua kompetisi. Para fans menyambutnya dengan harapan besar, membayangkan kombinasi maut yang bisa ia bentuk bersama rekrutan baru lainnya. Namun, sore itu sorotan tidak hanya tertuju pada pemain yang baru datang, tetapi juga pada sosok yang kembali untuk satu malam yang istimewa. David De Gea, kiper yang selama lebih dari 1 dekade menjadi tembok terakhir pertahanan United, kembali menginjakan kaki di Old Trafford. Sejak kepergiannya pada 2023, ini adalah pertama kalinya ia disambut kembali di hadapan para pendukung. Bruno Fernandes memimpin momen penghormatan dengan menyerahkan plakat simbolis, sementara nama De Gea bergema dari tribun, seolah seluruh stadion menyatukan suara untuk mengucapkan terima kasih. De Gea dengan senyum dan tatapan yang menyimpan ribuan kenangan, meninggalkan lapangan di tengah pertandingan. Penonton berdiri memberikan tepuk tangan panjang, standing ovation untuk 545 penampilan yang ia persembahkan bagi klub. Hari itu, Old Trafford menjadi tempat di mana masa depan dan masa lalu bertemu dalam satu panggung, membangkitkan optimisme sekaligus nostalgia di hati para pendukung. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, United tampak bergerak dengan arah yang jelas di bursa transfer. Trio penyerang Benjamin Sesko, Matheus Cunha, dan Bryan Mbeumo menjadi bukti bahwa klub mulai meninggalkan kebiasaan transfer tanpa visi. Mereka mengirimkan pesan keras ke rival-rivalnya. Manchester United siap menyerang. Langkah Ruben Amorim memperbaiki Manchester United tidak main-main. Fokus besarnya ada di lini serang, sektor yang musim lalu tampil mengenaskan. Bayangkan saja, hanya 44 gol dari 38 pertandingan. Angka yang memperlihatkan betapa tumpulnya setan merah di depan gawang. Musim lalu adalah titik terendah dalam sejarah Premier League mereka. United terjerembab di posisi ke-15, mencatat rekor negatif dalam jumlah poin, kekalahan, dan minimnya gol. Dalam urusan produktivitas, hanya Everton dan 3 tim yang terdegradasi, Leicester City, Ipswich Town, dan Southampton yang lebih buruk dari pasukan Amorim. Parahnya lagi, 2 striker utama, Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee, hanya mampu mencetak total 7 gol liga.
Padahal, biaya transfer keduanya menembus angka fantastis, lebih dari 2,2 triliun rupiah. Tidak heran jika Amorim langsung merombak total lini depannya. Ruben Amorim tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Bagi manajer Manchester United itu, kedatangan Benjamin Sesko di bursa transfer musim panas adalah jackpot yang sudah lama diincar. Ia tahu, Setan Merah baru saja mendapatkan penyerang muda dengan kualitas murni untuk menghidupkan kembali lini depan yang musim lalu kehilangan taringnya. Sejak awal musim panas, United memang mengincar striker baru. Produktivitas gol yang merosot tajam musim lalu membuat Amorim gerah. Nama-nama besar sempat dikaitkan, dari penyerang Serie A hingga bintang La Liga. Namun pada akhirnya, pilihan jatuh pada Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Bagi Amorim, ini bukan sekadar transfer, tapi investasi masa depan. Dia masih sangat muda, tapi potensinya luar biasa, ujar Amorim kepada MUTV. Pelatih 39 tahun itu memuji kemampuan Sesko di udara, pergerakannya di antara lini, serta keahliannya membawa bola. Ia yakin striker berusia 22 tahun itu akan menjadi bagian penting dari rencana jangka panjang United. Dia punya semua atribut untuk berkembang dan saya tahu dia bisa jadi jauh lebih baik lagi. Amorim hanya berharap satu hal, proses adaptasi Sesko di Old Trafford berjalan mulus. Karakter kerja keras yang dimilikinya membuat Amorim percaya sang striker bisa cepat nyetel dengan permainan tim. Tapi di balik rasa optimis itu, ada suara peringatan dari salah satu legenda klub. Rio Ferdinand, mantan bek ikonik United, memberikan pesan tegas. Melalui kanal YouTube-nya, 5UK, Ferdinand menegaskan bahwa Sesko tidak akan punya banyak waktu untuk beradaptasi. Premier League bukan Bundesliga. Tekanan di Old Trafford sangat besar, apalagi untuk seorang striker utama, ujarnya. Ferdinand mengingatkan bahwa banyak yang meragukan pengalaman Sesko untuk memimpin lini depan United. Ia bahkan menilai klub seharusnya punya penyerang senior yang bisa menjadi mentor bagi pemain muda seperti Sesko. Tapi sekarang, dia harus langsung jadi pembeda. Fans dan media di sini tidak sabar menunggu. Meski begitu, Ferdinand percaya jika Sesko mampu menjawab tantangan itu, hasilnya akan luar biasa. Dia punya potensi besar, tapi beberapa tahun terakhir, para striker United jarang diberi waktu untuk membuktikan diri. Jadi, dia harus memberikan dampak sejak hari pertama. Tapi di balik tajamnya rencana di lini depan, bayangan masalah lama masih menghantui. Amorim sendiri sudah mengakui timnya butuh lebih banyak dinamika di sektor gelandang. Meski dana besar sudah digelontorkan untuk lini depan, United kini membidik Carlos Baleba dari Brighton. Gelandang bertahan muda asal Kamerun itu diyakini mampu menambah intensitas fisik di tengah. Sayangnya, banderol yang bisa tembus 2,2 triliun membuat transfer ini sulit terwujud musim panas ini. Kedatangan Benjamin Sesko ke Manchester United membawa semangat baru bagi para pendukung Setan Merah. Sosok muda bertalenta yang digadang-gadang akan menjadi ujung tombak mematikan ini seolah menjadi simbol awal perubahan di Old Trafford. Namun di balik euforia tersebut ada kenyataan pahit. Masalah besar di lini tengah dan posisi penjaga gawang belum tersentuh secara serius. Revolusi yang diimpikan masih jauh dari kata rampung. Lini serang memang terlihat segar, tapi fondasi di belakangnya rapuh. Sehebat apapun Sesko, Cunha, dan Mbeumo, tanpa dukungan lini tengah yang solid, mereka akan terisolasi seperti musim lalu. Bruno Fernandes masih jadi otak permainan, Kobbie Mainoo terlihat menjanjikan, tapi selebihnya, Casemiro mulai dimakan usia, Ugarte belum nyetel, Mount lebih sering cedera, dan Christian Eriksen sudah dilepas. United kekurangan tenaga, kecepatan, dan kekuatan untuk bersaing di level tertinggi. Di bawah mistar gawang, masalahnya bahkan lebih mengkhawatirkan. Andre Onana dan Altay Bayindir belum benar-benar memberikan rasa aman. Onana masih sering membuat kesalahan fatal yang merugikan poin penting, sementara distribusi bolanya belum konsisten. Kualitas yang seharusnya menjadi standar kiper top malah masih menjadi tanda tanya besar. Jika semua rencana berjalan mulus, Ruben Amorim diprediksi akan menurunkan starting line-up Manchester United musim depan dalam formasi andalannya
Trio bek tengah berisikan Leny Yoro, Matthijs de Ligt, dan Lisandro Martinez. Kombinasi kekuatan fisik, disiplin taktik, dan agresivitas yang diharapkan bisa menjadi tembok baru di Old Trafford. Di lini sayap, Amad Diallo akan mengisi peran bek sayap kanan, sementara Patrick Dorgu dipercaya menguasai sektor kiri. Duet gelandang tengah akan diisi Carlos Baleba, jika terrealisasi, dan Bruno Fernandes. Baleba diharapkan memberi energi, kekuatan, dan duel fisik, sedangkan Fernandes akan tetap menjadi otak serangan dan pengatur tempo permainan. Jika Baleba gagal didatangkan, duet Manuel Ugarte dan Bruno Fernandes kemungkinan akan tetap menjadi andalan. Ugarte memang mahir memutus serangan lawan, tapi kontribusinya setelah merebut bola masih menjadi tanda tanya besar. Dan jika masalah ini tak segera diselesaikan, lini depan baru United berisiko mengalami nasib yang sama seperti musim lalu, tajam di atas kertas, tumpul di lapangan. Nama-nama alternatif pun bermunculan, Ederson dari Atalanta, Wilfred Ndidi, hingga Douglas Luiz dari Juventus. Untuk membukanya, United mungkin harus menjual pemain yang tak masuk rencana, seperti Jadon Sancho, Tyrell Malacia, atau bahkan Alejandro Garnacho. Sektor depan akan diisi Bryan Mbeumo dan Matheus Cunha di posisi nomor 10. Keduanya bertugas memberi kreativitas, mobilitas, dan tekanan tinggi kepada lawan. Di depan mereka, Benjamin Sesko akan menjadi ujung tombak utama. Pemain yang bukan hanya diharapkan mencetak gol, tetapi juga membuka ruang bagi rekan-rekannya. Dengan kombinasi ini, Amorim ingin membangun tim yang agresif saat menyerang, solid saat bertahan, dan berani menekan lawan sejak awal pertandingan. Di atas kertas, susunan ini terlihat menjanjikan. Tapi seperti yang sudah terjadi berkali-kali di Manchester United, kekuatan nama besar di starting 11 tidak menjamin keberhasilan di lapangan. Adaptasi pemain baru, konsistensi performa, dan kesiapan mental akan menjadi faktor penentu apakah formasi ini bisa membawa United kembali bersaing di papan atas atau justru menjadi eksperimen mahal yang gagal total. Waktu terus berjalan. Laga pembuka melawan Arsenal sudah di depan mata dan lawan mereka sudah jauh lebih siap. Jika United kalah telak, tekanan publik dan media akan meledak. Kedatangan pemain baru di lini depan hanyalah langkah awal, bukan jawaban akhir. Tanpa perbaikan serius di lini tengah dan penjaga gawang, impian untuk melihat Manchester United bangkit sepenuhnya hanyalah wacana di atas kertas.